selamat pagi. Sebelum kami memaparkan materi tentang helping process untuk PTSD, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 5. Saya sendiri selaku moderator Anggia Patabang, dan yang akan memaparkan materi yaitu Marliani Ria dan Listra Septiani Silalahi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materi helping process untuk PTSD. Oke, saya Marliani Ria yang akan menyampaikan materi pertama. Helping process untuk post-traumatic stress disorder. Trauma dapat menyebabkan PTSD pada korbannya. PTSD adalah gangguan kesehatan mental yang muncul setelah seseorang mengalami kejadian yang menyebabkan trauma, contohnya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Umumnya, korban kerap merasa seakan mengalami kembali kejadian tersebut, terus teringat hingga mengalami mimpi buruk, dan menghindari hal yang berhubungan dengan kejadian traumatis tersebut. Trauma dapat disebabkan oleh kejadian-kejadian negatif yang berdampak buruk dan berlanjut pada stabilitas mental dan emosional korbannya. PTSD perlu diatasi dengan segera dan tepat, agar kondisi ini tidak semakin parah hingga mengganggu kelangsungan hidup korban. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan trauma healing. Trauma healing adalah proses penyembuhan pasca trauma yang dilakukan agar seseorang dapat terus melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang kejadian tersebut. Setidaknya terdapat 2 jenis trauma healing, yaitu yang berfokus pada trauma. Berikut adalah penjelasan selengkapnya mengenai ragam proses trauma healing berdasarkan jenisnya. Trauma healing yang berfokus pada kejadian trauma ini akan memusatkan ingatan korban kepada peristiwa traumatis tersebut. Misalnya saja dengan melakukan terapi pemaparan atau exposure terapi dan terapi pemrosesan kognitif atau cognitive processing terapi. Berikut penjelasan lengkapnya yang akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya Listra Septiani Silalahi selaku pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan yang telah diberikan oleh pemateri pertama yaitu Marliani Ria. Di sini 1. Ekspor terapi. Ekspor terapi atau terapi pemaparan adalah trauma healing yang sangat direkomendasikan untuk seseorang dengan PTSD. Proses trauma healing yang satu ini berfokus pada mengubah struktur ketakutan yang ada di dalam pikiran, sehingga korban tidak lagi bermasalah ketika melihat hal yang mengingatkan pada momen tersebut. Pertama, korban akan diajak untuk mengakses ingatan terhadap hal yang membuatnya trauma. Baru kemudian, korban perlahan akan diajarkan bahwa apa yang terjadi pada saat itu tidak ada kaitannya dengan apa yang ia lihat sekarang. Proses ini akan mengajarkan korban untuk belajar menerima apa yang terjadi sehingga ia dapat melanjutkan hidupnya. Yang kedua yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT atau terapi perilaku kognitif adalah jenis trauma healing yang bertujuan untuk membantu korban menghadapi trauma dengan mengubah cara mereka berpikir atau bertindak. Proses ini akan menggunakan berbagai teknik psikologis yang dapat membantu korban dalam memahami apa yang telah terjadi. CBT umumnya akan berlangsung selama 8-12 pertemuan dan setiap sesi akan memakan waktu sekitar 1 jam. Saat pertemuan pertama dengan terapis, korban akan diajak untuk membicarakan mengenai kejadian traumatis yang menimpanya dengan detail. Sambil mendengarkan, terapis akan mencatat hal apa saja yang membuat korban sulit untuk keluar dari bayangan masa lalu. Misalnya, korban menyalahkan dirinya karena pada saat terjadi bencana ia tidak sempat menolong ibunya. Terapis akan membantu korban untuk menerima dan memahami bahwa ada hal-hal yang di luar kuasanya sebagai manusia. Proses penyembuhan yang satu ini bertujuan untuk meredakan gejala PTSD dengan tanpa berfokus pada segala hal yang berkaitan dengan peristiwa traumatis yang dialaminya. 1. Movement desensitization and reprocessing atau EMDR.
Meski tergolong baru, movement desensitization and repression atau MNDR dipercaya mampu meredakan gejala yang dialami penderita PTSD. Proses EMDR akan dilakukan dengan meminta korban untuk menceritakan kembali kejadian traumatis yang dialaminya, sambil memperhatikan hal lain. Misalnya, dengan memperhatikan gerak jari terapis atau hal lainnya. Tujuannya adalah agar korban mampu memikirkan hal yang positif saat mengingat kejadian traumatis tersebut. Adapun lama prosesnya bisa memakan waktu sekitar 3 bulan. 2. Stress Inclusion Training atau SIT. Trauma healing yang satu ini akan mengajarkan korban beberapa cara untuk menghilangkan stres dan menjadi lebih rileks. Misalnya, dengan belajar teknik pernapasan, pijat, dan sebagainya. Setelah mengikuti SIT atau Stress Inclusion Training, setelah sekitar 3 bulan, korban diharapkan lebih mampu menghadapi stres di kemudian hari. Selain beberapa metode trauma healing di atas, dokter mungkin juga akan memberikan obat antidepresan kepada pasien PTSD dewasa. Obat dapat membantu korban untuk lebih tenang dan berhenti memikirkan kejadian tersebut. Meski begitu, obat hanya diberikan pada pasien yang kondisi tertentu. Oke, sekian materi dari kami dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.